Meli, jadi kamu aslinya dari mana? Pasuruan, Bang. Arek Jawa Timur Arek toh. Jawa Timur. Tapi sekarang tinggal di mana? Eh, kebetulan Eh, takdir dapat suami orang Jakarta. takdir itu Jadi ya. tinggalnya di Jakarta. Oke. Tapi sebelum pandemi saya rutin tiap bulan pasti pulang ke Pasuruan. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Pasuruan gitu. Oke, nanti suaminya disuruh tinggal di Pasuruan aja ya. Kalau nggak mau udah suruh minggir gitu lah, cari lain aja ya. Iya. Nasihatnya nggak bener itu. Nah, ini kan aku dengar Meli aktif dalam pemberdayaan masyarakat di Pasuruan. Boleh tahu apa sih yang Meli lakukan di Pasuruan? Jadi saya tinggal itu di Kecamatan Purwosari, Bang. Oke. Kecamatan Purwosari itu cukup luas, terdiri banyak desa-desa. Oke. Nah, tahun 2014 akhir saya itu memulai aksi belusukan lah, bisa dibilang begitu. Belusukan, iya. Jadi turun ke desa-desa gitu ya? Betul. Oke, ngapain Desa-desa itu saya mau mencari tahu potensi-potensi di situ karena seumur hidup saya kan tinggal di Pasuruan, besar di Pasuruan, sekolah pun nggak jauh-jauh dari Pasuruan. Di mana? Di Malang, di Surabaya. Baru setelah memasuki dunia kerja, saya langsung memberanikan diri bekerja di Jakarta. Oke. Nah, ini kilas balik sedikit ya, Bang. Selama di Jakarta itu, selama 3 tahun saya di Jakarta, saya kerja di dunia fashion yang top levelnya fashion. Di situ saya meliput fashion show, bekerja sama dengan top fashion designer Indonesia. Di situ saya handle international brand, sampai pada akhirnya sama orang tua tadi disuruh pulang. Nah, ini menarik ya. Padahal kamu sudah mulai bekerja di dunia fashion, diminta orang tua pulang ke Pasuruan. Betul. Untuk meneruskan usaha orang tua. Ya. Usahanya di bidang apa orang tua ini? Di bidang bahan bangunan, Bang Andi. Iya, kita produksi. Jadi kamu disuruh nerusin usaha di bidang konstruksi gitu ya, untuk apa, bahan material bangunan ya? Betul. Terus bagaimana kamu waktu dengar kamu disuruh nerusin usaha itu? Tentu awalnya bingung, karena itu dunia yang jauh berbeda dengan dunia fashion yang memang sesuai dengan passion saya. Tunggu. Kenapa kamu yang perempuan yang disuruh nerusin? Emang nggak punya saudara laki-laki? Mungkin karena preferensi orang tua juga ya. Ngelihatnya saya yang mungkin kamu yang mampu. lebih tekun. Iya. Perempuan lebih cerewet untuk lebih cerewet, urusan lebih bisnis. bawel. Oke, jadi kamu akhirnya pulang juga? Betul. Terus apa yang terjadi waktu pulang? Jadi selama handle family business itu kan pasti office hour ya. Dari jam pagi sampai sore sudah selesai. Iya. Nah, di situ saya ada keinginan buat ekspor karena masih banyak waktu luang dari karena sore di Jakarta ke malam. kamu biasa kerja sampai 24 jam. Betul. Tiba-tiba ini sampai jam 5 udah tengah-tengah kayak ketek ditulup. Kayak kera disumpit. Tengah. Iya, Bang. Bingung. Iya, di daerah ya. Iya, dan kamu merasa, waduh, waktumu masih panjang, masih banyak kok. Udah berhenti. Nah, terus kamu ngapain? Ya itu tadi saya keliling ke desa-desa. Belusukan tadi. Mencari tahu ada potensi apa di desa satu dan yang lainnya. Nah, di suatu sore saya bertemu dengan ibu-ibu yang kebetulan di depan rumah sedang merangkai kain. Tumpuk tinggi begitu sampai atap rumah. Saya turun dari mobil, saya datengin ibu itu. Bu, bikin apa di sini? Saya sedang menenun keset, dia bilang. Keset? Iya, keset. Okay. Terus saya tanya-tanya, ngobrol dengan beliau, ternyata memang desa itu, desa Damarjati itu dulunya adalah memang desa para penenun. Nah, tadi kembali ketemu ibu-ibu tadi, yang kemudian numpuk keset tadi. Betul. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah pertemuan dengan ibu itu tadi? Dari situ saya mendapatkan cerita dari ibu tersebut bahwa memang desa Damarjati itu adalah desa para penenun. Yang tadinya membuat sarung-sarung berkualitas tinggi, bahan-bahan kain tenun berkualitas tinggi untuk market lokal maupun pasar luar, seperti kayak dikirim ke Mesir, Middle East gitu. Jadi ada sejarah yang luar biasa ini ya? Betul, memang masif dulunya gitu. Tapi pada saat itu sepertinya sudah menurun, jadi penenun juga tidak ada regenerasi lagi.
Bahkan 3 senior yang ada di situ juga hampir bangkrut ya, mengalami penurunan aktivitas produksi yang cukup signifikan. Jadi waktu saya dibawa oleh ibu itu ke rumah salah satu penenun senior itu, banyak sekali alat tenun beliau yang sudah lapuk dimakan usia gitu. Wow, terus? Dari situ saya mulai ajak bicara Bapak senior itu untuk kita brainstorming bareng Bang, di mana sih masalahnya, kita explore motif-motif baru kalau bisa gitu. Nah, Tunggu, kenapa sampai kemudian tenun di sana nggak berkembang atau bahkan hancur? mungkin karena ketidakmampuan untuk berkompetensi dengan fast fashion ya. Kalau ini kan tenun tangan, alat tenun bukan mesin. Ketidakmampuan Tidak bersaing mampu kompetisi lagi gitu ya, ya kalah ya. dengan di fast fashion, terus ketidakmampuan untuk menciptakan produk-produk yang desain-desain yang ya disukai ya. Biasanya likeable. kan kalau kita ke daerah ya, kita beli satu tenun, besok kita kembali ke situ lagi, ya motifnya itu Itu aja, jadi lagi, nggak tertarik kita untuk betul, membeli lagi, wong kita udah betul. punya ya. Tapi kalau disentuh oleh desainer-desainer itu kan jadi coraknya macam-macam ya. Betul. Nah terus setelah itu apa yang Meli lakukan setelah mendengar semua cerita dari para pengrajin senior di sana? Dari para penenun ini saya mencoba mengeksplorasi bahan-bahan benang yang menciptakan selendang yang ringan, yang nggak panas, yang nggak gatel, yang nyaman dipakai untuk keseharian. Oke. Bahkan untuk jadi baju pun jadi nyaman begitu. Kadang kan ada stigma ya kalau memakai bahan kain tenun itu entah panas, entah gatal, entah kasar, Iya. entah apalah itu. Jadi banyak kekurangan kain tenun yang ATBM. Tapi di situ saya mengeksplorasi dengan Bapak ini, kita menciptakan karya-karya yang wearable. Gitu. Oke, jadi semua ini dikerjakan memakai alat tenun bukan mesin ya. Betul. Randi, kamu berasal dari mana? Aslinya dari Puruk Cahu. Di mana itu? Di Kalimantan Tengah, salah satu kabupaten paling ujung kalau di Kalimantan Tengah. Oke, kota terbesar yang saya kenal apa? Palangkaraya, Palangkaraya. Baik ya. Umurmu berapa sekarang? 28 tahun. 28 tahun. Iya. Nah, aku dengar kamu sudah banyak mendapatkan penghargaan ya atas karya-karyamu yang berbasis pada industri kreatif masyarakat di Kalimantan. Iya, Nah, boleh tahu apa sih produk-produk yang membuat kamu dihargai atau kamu mendapat penghargaan ini? jadi kalau di Handep ya, sebuah usaha sosial yang saya dirikan di akhir 2018, Ya. kita telah mengembangkan beberapa produk yang semua itu adalah sumber daya lokal di desa-desa di Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah yang berbahan dasar rotan. Rotan. Iya. Dan itu yang saya lihat hari ini di atas meja ini. Iya, Wow, apa aja produknya ya? kita tuh ada topi dan tas, kita masuk kategori sustainable fashion ya, atau fashion berkelanjutan. Oke. Selain ini juga kita ada home decorations, Iya. seperti keranjang, table runner, dan lain-lain lah untuk interior rumah. Dan kita juga ada produk organik Iya. seperti beras, hasil perladangan orang Dayak di kampung-kampung, dan juga madu hutan yang diambil langsung dari hutan-hutan di Kalimantan Madu Tengah. hutan, menarik Iya. sekali ya. Nanti kamu cerita ya. Tapi Randy, kan kami riset sedikit tentang kamu. Banyak teman-temanmu, saudara-saudaramu yang nggak percaya kamu bisa sampai pada satu pencapaian seperti hari ini. Karena katanya masa lalumu itu kelam. Ya, sejak kecil kamu ditinggal orang tua karena orang tuamu bercerai. Betul itu? Iya, Kamu ditinggalkan orang tua ketika usiamu masih sangat muda. iya betul. Berapa tahun waktu itu? 10 tahun. Apa yang terjadi dari dalam keluargamu ini? Waktu saya umur 10 tahun dan adik saya saat itu 8 dan 4 tahun, ibu dan bapak bercerai karena alasan mereka yang saya kurang mengerti juga saat kecil, dan kita terpaksa harus tinggal ikut nenek. Jadi dari tiga-tiga sebelah ibu. ikut nenek? Tiga-tiganya ikut nenek. Nah, pekerjaan nenek apa? Nenek nggak kerja, kadang sih dia berkebun ya sendiri, tapi kakek saat itu dia jadi penambang emas tradisional. Faktanya hari ini kita melihat Randi yang mampu untuk berdikari, mandiri, kemudian bahkan mampu mendorong masyarakat di pedesaan untuk berdaya ya. Nah, boleh tahu
saat ini apa saja yang kamu lakukan di desa-desa di Kalimantan Tengah ini? Jadi kalau yang saya lakukan di Handep itu sebenarnya tidak hanya tentang bisnis ya atau tentang usaha, tapi juga banyak aspek pemberdayaan dan membantu masyarakat-masyarakat adat untuk bisa mendapatkan hak-haknya seperti hak atas hutan adat yang menjadi ruang hidup mereka. Ini sebenarnya adalah toolsnya saja, physical toolsnya untuk menciptakan desa-desa yang berdikari dan masyarakat adat Dayak yang hak-haknya bisa terpenuhi gitu. Rotan-rotan ini merupakan sumber daya alam yang sangat melekat dengan hutan, Bang Andi. Dia media tumbuhnya harus di hutan, dia tidak bisa tumbuh sebagai monokultur. Makanya kalau mereka ingin tetap ada dapat rotan, mereka harus melestarikan rotan juga. Kalau hutannya hilang, maka semua produk ini nggak akan ada di depan mata kita ini ya. Iya. Dan unfortunately orang-orang desa itu mayoritasnya untuk mata pencarian ada dua, Bang Andi. Yang pertama adalah berladang atau bertani secara tradisional. Yang kedua adalah menganyam rotan atau tidak memanfaatkan produk-produk hasil hutan bukan kayu. Semuanya itu integral dengan hutan. Kalau hutannya hilang, mereka juga secara perlahan juga tidak bisa survive. Baik, menarik ini. Mudah-mudahan ada pengambil keputusan baik di pusat maupun daerah mendengarkan pembicaraan ini sehingga mereka menyadari ada persoalan besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama masyarakat di daerah-daerah di mana hutan ini makin tergerus dan mereka terancam hidupnya ya. Kamu membayangkan aja, kalau akhirnya hutan habis, apa yang terjadi pada masyarakat di kampung-kampung di desa-desamu ini? Genosida secara perlahan. Karena mereka itu saking termarginalisirnya, akses education juga sangat minim ya, akses untuk bisa keluar dari desa juga sangat minim. Ya mereka udah nggak bisa kemana-mana, mereka itu udah di situ gitu, udah nggak bisa move somewhere else untuk mencari penghidupan baru. Kalaupun mereka pindah ke kota, mungkin life will be even harder for them. Lebih keras hidup ini ya. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau hutan di Kalimantan Tengah ini dibabat terus untuk sawit, untuk kayu. Jadi satu hari kita nggak melihat lagi suku-suku yang pernah ada ya di situ ya, hilang lenyap. Jadi ini genocide model baru ini ya, Iya. modern ya. Oke, menarik. Randy, terima kasih nih, kamu mengingatkan siapapun yang menonton acara ini termasuk aku bahwa ada persoalan besar di balik produk-produk yang sedang kamu pajang hari ini. Jadi ada cerita di balik produk ini, bukan cerita tentang ketertinggalan ekonomi, tapi ada persoalan besar ya. Iya. Nah, kalau sekarang kita kembali ke produk ini siapa yang mendesain ini ya? Kita punya in-house designer, namanya Yowan, yang juga anak Kalimantan Tengah. Jadi semua tim saya itu asli orang Dayak. Dan ini saya selalu bangga karena mereka ini juga sama seperti saya sudah belajar S1, terus ada yang juga pernah keluar negeri, tapi punya visi sama gitu. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik yang punya visi untuk membangun tempat asalnya. Si in-house designer, si Yowan yang mendesain ini supaya lebih fungsional dan juga bisa diterima dalam gaya hidup modern. Coba lihat, kalau yang model dasi yang kamu pakai ini juga dari rotan? Iya, ini dari rotan. Ini topi terus ada itu tas bucket juga hat. ya? Nah, Wow, ini siapa sangka ini? ini dari rotan. Ini diproduksi di mana ini? Ini di Palangkaraya kita. Oke. Untuk jahitnya, untuk anyamannya semua di desa, di 5 desa. Oke, kemudian finishingnya Finishingnya di di Palangkaraya ya. Karena semua alat-alat pendukungnya ada di kota besar Ada di tentu kota. ya. Kalau dibawa Tapi ke desa dasarnya sendiri itu dari desa. Dari desa semua. Ada berapa desa yang ada pemberdayaan di sana ya? Sekitar 2 tahun ini kita sudah bermitra dengan 5 desa, sekitar 200 pengrajin rotan dan petani rotan yang sudah Wah, ini bergabung harusnya dengan aku bisa kita. pakai nih. Itu Keren bisa juga. jadi bucket Pakai hat. tulis. Jadi pakai ini ya. Iya. Oke, ini keren banget ini ya. Pakai aja yang kurang keren. Mungkin harus dilepas dulu Oh, harus kupluknya. dilepas koplonya ya. Jangan, nanti botaknya kedinginan. Ini apa ini ya? Itu madu hutannya tadi. Oh, madu hutan. Tapi dikemas demikian rupa. Apa khasiat madu hutan ini ya? Banyak untuk kesehatan dan kecantikan, yang pasti untuk jaga stamina. Oke. Dan ini sangat spesial karena hanya 1 tahun sekali dipanennya saat musim buah-buah di hutan Kalimantan. Baru ada. Baru ada, karena lebahnya membentuk madunya itu saat musim 1 buah. tahun 1 kali. Iya. Wow, ini mahal. Ini berapa nih kalau rata-rata produknya ini? Misalnya berkisaran supaya kalau ada yang pengen beli kayak apa? Berapa sih harganya? Oh, ada Kalau ceritanya juga ada. ya. Jadi kalau kita beli barang-barang ini, kita tahu siapa yang
membuatnya ya. Betul, Ini kayak Ibu Agustina ini, iya. umur 31. Oke, jadi penghargaan kepada pengrajinnya Para juga pengrajinnya. ya. Iya, betul. Wow, luar biasa Dan ini. kita sebenarnya Bang Andi, kita mencoba menjadi setransparan mungkin dalam rantai pasok kita. Jadi dari hutan mana mereka mengambil material, lalu Iya. siapa yang membuat, itu kita sistemnya sangat-sangat strict di Handep. Kita memastikan bahwa tidak ada yang tereksploitasi dalam rantai pasok kita. Oke, luar biasa. Ini Ibu Erni. Ibu Erni, masuk TV Ibu Erni, walaupun cuma fotonya doang. Iya, luar biasa ya. Banyak sekali hasil karya dari rotan yang diproduksi ya. Kalau seperti ini nih dari waste sampah sampahnya, apa? potong-potongannya rotan itu kita bikin lagi jadi produk-produk jadi yang nggak kecil. ada yang terbuang Nggak percuma ada. ya. Ini rotan yang kalau diambil Ini dari hutan rotannya. ini seperti ini. Dia berduri, jadi memang prosesnya sangat sulit. Untuk bikin satu produk ini rata-rata 1 bulan, Bang Andi. Oh, jadi kita Jadi harus memberikan kita berpikir penghargaan ya. bahwa kita harus bisa membuat produk desa-desa ini premium supaya dihargai lebih oleh customer. Setuju. Karena Dan- hasilnya pun sangat halus. Betul, dan zaman sekarang ini kalau kita beli sesuatu, kita ingin tahu cerita di balik produk itu Exactly, ya. iya. Oke, menarik, menarik. Senang sekali nih, Randi. Baik, jadi total tadi ada berapa desa yang... 5. ada 5 desa. 5 desa. Nah, apa perubahan yang nyata yang terasa setelah Handep ini membantu, ini terutama kaum perempuan kelihatannya ya? Iya. Laki-lakinya gimana nih, kamu nggak bantu ya? Laki-laki itu mereka yang petaninya, Dan petani rotan. penambang itu tadi ya? Ada kalau di desa-desa 5 desa ini rata-rata yang petani rotannya laki-laki. Oh, laki-laki. Kemudian ibu-ibu yang Iya. membuatnya jadi produk-produk seperti ini. Betul sekali. Oke, menarik. Jadi apa yang terasa perubahan atau kesejahteraan apa yang dirasakan oleh 5 desa ini setelah ada pemberdayaan dari Handep ini? Iya. Jadi setelah kita running sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun lah kurang lebih, kita melakukan survei ya untuk peningkatan pendapatan berapa. Jadi secara rata-rata data agregatnya menunjukkan 70 sampai 80% peningkatan penghasilan ibu-ibu pengrajin ini. Wow, dari yang signifikan sebelumnya. itu. Karena kalau di kita kan menerapkan fair trade ya atau perdagangan Iya. yang adil, di mana harga yang kita tawarkan itu biasa lebih 2 kali lipat dibanding harga tengkulak, dan itu pun harga disepakati kedua belah pihak. Kita mempertimbangkan material cost-nya, opportunity cost-nya, standar biaya hidup di sana berapa, lalu juga kita melihat keluarga ini ada tanggungan apa. Itu kita bikin formula sendiri bagaimana kita bisa dapat angka yang adil untuk si Cukup fair pengrajinnya tadi ya. dan juga Karena tidak tujuanmu membebankan. kan bukan kamu mau dagang sebenarnya. Ya. Kamu memang sejak awal datang dengan pendekatan mau membantu. Iya. Tetapi supaya berkelanjutan, supaya sustain tadi, maka ini harus jadi bisnis atau usaha Iya. ya. Social enterprise tadi ya, Handep ini. Betul.